Pemirsa, pernahkah Anda menyaksikan pemandangan seperti ini? Gundukan ratusan kubur yang baru diuruk tampak berjejer. 7 kubur menyamping dan memanjang 20 kubur. Sekilas pemandangan memilukan itu mengingatkan kita pada kuburan massal korban tragedi bencana alam. Namun bukan, kuburan itu adalah kuburan para korban keganasan virus corona dan mereka yang diyakini terindikasi corona di TPU Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat. Sementara di sebelahnya, sebuah mesin beko tak henti-hentinya terus menggali dan menggali seakan tak peduli berapa banyak lagi yang mesti dibaringkan dalam liang lahatnya. Ironisnya, di atas puluhan kubur tertancap papan nisan yang terbuat dari kertas kardus terbungkus plastik, penahan angin dan hujan. Beberapa media sosial bahwa tempat pemakaman untuk suspek COVID itu memang hanya dikasih kertas sama kardus yang tertulis nama. Gitu. Makanya kita inisiatif dari rumah sudah membuatkan. Gitu. Berarti memang bawa dari rumah? Bawa dari rumah sendiri ya. Karena darurat, jadi mungkin kalau banyak yang dimakamkan, jadi mungkin kewalahan ya, kita maklum lah gitu. Jadi nggak apa-apa, saya pakai kardus nggak apa-apa, yang penting saya waktu kemarin itu saya tengokin tiap hari. Jadi takutnya hilang, hujan jadi takutnya kita kehilangan jejak. Akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Saya tanya kalau misalnya saya bikin sendiri, boleh Pak? Silakan nggak apa-apa gitu. Sebenarnya itu bukan nisan dari kita untuk menandai sementara. Kalau jenazah datang banyak kan kita, kalau nggak langsung ditandain kita kan takutnya lupa, ketukar doang untuk kita cek data ulang lagi kan gitu. Itu cuma sementara doang. Kalau udah beres penguburan, kita langsung ganti pakai papan ataupun keluarga yang bawa sendiri gitu kan. Walaupun itu kita punya datanya. Jadi ada hitungannya, ada datanya, jadi nggak mungkin ketukar makam itu. Kita tahu datanya, posisi makam, urutan makamnya kita tahu. Tak sedikit keluarga yang keberatan. Sanak kerabat tercinta hanya ditandai dengan kertas kardus, namun mereka tak kuasa menolaknya. Tak berapa lama, 2 mobil jenazah beriringan memasuki areal pekuburan, dan salah satunya langsung bergerak mendekat ke liang lahat. 5 petugas kubur berpakaian APD lengkap segera bergerak menurunkan peti. Tak lama, sudah memasukkannya dalam liang lahat. Seorang anggota keluarga tampak bersimpuh melantunkan azan sebelum ditimbun tanah. Saat peti pertama ditimbun, peti kedua pun dikeluarkan dari mobil dan langsung diturunkan ke liang lahat. Berulang-ulang, berhari-hari, ritual seperti itu terjadi. Semuanya begitu ringkas dan cepat. Hanya keluarga yang termangu dalam kepiluan cuma bisa menyaksikan dari jauh jasad orang tercinta dalam kesunyian. Keluarga kakak ipar saya, kebetulan beliau ini kan sakitnya sudah lama, sudah sakit lumpuh. Cuman karena meninggalnya di RSPAD Gatot Subroto, nah SOP dari rumah sakit memang seperti itu. Jadi harus ditaruh di peti mati, tidak boleh dibawa ke rumah. Jadi kita tanam di pemakaman Tegal Alur ini. Ada Pak pasien jenazah yang tidak diantar dengan keluarga? Banyak yang nggak ada yang keluarganya nggak ngikut ngantar banyak. Sedihnya meninggal dalam keadaan sekarang ya kita jadi nggak bisa datang dan mungkin benar-benar cuma keluarga inti aja gitu. Apalagi yang sangat menyedihkan itu ya mungkin ya sekarang kan banyak kejadian orang nggak disangka dia maksudnya bukan dirawat karena COVID-19 dan tahu-tahu meninggal. Pas meninggal otomatis langsung diambil alih kan. Nah ini kan kadang-kadang kesian sih, keluarga benar-benar udah nggak bisa apa-apa lagi dan semuanya udah peraturannya juga seperti itu demi kesehatan. Walaupun pasti akan sangat sedih karena nggak bisa memandikan, nggak bisa sholatin gitu. Padahal sebenarnya sebelumnya mungkin dikatakan sehat. Beberapa kilometer ke arah timur, di TPU Pondok Rangun Cibubur, Jakarta Timur, pemandangan serupa terjadi.
ratusan kubur baru dengan papan nisan berjejer di lahan terpisah dari pemakaman umum. Di bawah terik matahari, 4 mobil jenazah sekaligus mengantri memasuki areal makam. Cara yang sama, prosedur yang serupa, nyaris tak ada beda. Mobil parkir dekat liang lahat, 5 orang petugas APD dan hazmat mengangkat, lalu peti meluncur masuk ke dalam tempat jasad beristirahat. Semua begitu ringkas, bahkan kilat. Sementara 100 meter dari kubur, seorang keluarga tampak terpukul, jatuh bersimpu di tanah, tak kuasa menahan pilu. Istri saya kan terakhir jatuh, kena yang hujan lebat itu kepleset, kakinya patah. Saya urut ya udah semua. Nah itu mungkin karena dia trauma, depresi, penyakit yang lama timbul, itu pengentalan darah. Tapi di situ ada prosedur yang harus kita tanda tanganin. Apabila hasilnya buruk, kematian, kita diproses sama seperti orang kena COVID. Tadinya saya nggak mau, tapi nggak mau disuruh, ya kalau nggak mau bawa pulang. Kan gitu, masa istri saya udah gitu, saya harus bawa pulang. Nah di situ saya kurang terimanya. Kan ini belum dites istri saya. Oh, belum dites sama sekali? Belum, baru kemarin masuk hari Rabu. Meninggal tadi malam jam 3. Awalnya tuh kena itulah paru-paru itu basah. Tapi setelah masuk rumah sakit disangkanya COVID gitu dan tesnya juga negatif. Penelusuran tim status selebritis mengungkap duka cita keluarga berlipat ganda. Bahkan terbit rasa kecewa karena orang tercinta yang tidak positif corona tetap dipulasara dengan prosedur corona. Lebih nahas nasib yang dialami Sunarto ini. Meski tidak dinyatakan positif corona, namun keluarganya terlanjur di stigma alias dicap corona sampai akhirnya dijauhi para tetangga. Jadi kita di masyarakat tuh ada isu-isu yang kurang enak di hati gitu. Selama ini, selama kakak saya dikubur itu ada aja yang datang ke RT gitu, ke rumah, jangan dekat-dekat rumah itu, jangan dekat-dekat rumah itu gitu. Sebenarnya kan penyakitnya humor gitu loh. Cuman ya kita berhubung ada protokol dari pemerintah begitu ya terpaksa kita ikutin. Saya agak sedikit berat untuk diperlakukan seperti ini ayah saya. Walaupun saya tahu, saya yakin bapak saya negatif. Kenapa saya yakin? Karena memang bapak saya tidak berinteraksi dengan siapapun di rumah. Hanya di tempat cuci darahnya dan itu juga di ruang khusus. Tapi karena protokol prosedurnya atau protapnya sudah seperti itu, kita hanya bisa menerima pasrah. Namun kesedihan keluarga korban juga berarti beban berat para petugas pemakaman, dari penggali kubur sampai sopir pembawa jenazah yang selama ini kalah sorotan dibandingkan petugas medis. Di balik layar, para petugas kubur menjalani peran yang tak ringan. Bukan hanya menggali minimal 20 kubur baru tiap hari, tetapi juga kini harus menjalankan puasa Ramadan. Dari baju APD hazmat yang panas dan berat, terik sengatan matahari, sampai banyaknya jenazah yang harus dikebumikan. Kalau untuk sarung tangan itu sekali pakai. Kalau untuk baju bisa bertahan 1 hari. Bisa bertahan. Itu dibakar atau seperti apa? Dibakar. Nunggu informasi ketika dinyatakan sudah nggak ada lagi yang dimakamkan, kami baru pulang. Paling banyak 32 jenazah untuk 1 hari. Ya sebelumnya sih bukan COVID, emang yang narik yang tugas-tugas terlantar urusan polisi, ya begitu COVID ya akhirnya COVID semua rata-rata. Aku nggak kebayang deh gimana pasti panasnya seperti apa, tapi mereka kalau aku boleh acungkan jempol salut banget dan mempunyai jiwa kemanusiaan yang tinggi. Usai pemakaman, mereka tak bisa berleha-leha. Sebab harus menuliskan nama-nama almarhum di papan kayu pengganti kardus, lalu menancapkannya ke tanah pusara. Baru jelang maghrib, mereka bisa sejenak bersantai, sembari membatalkan puasa dengan berbuka bersama di areal kuburan. Ayo, buka.
Ini biar sehat. Kita tangannya dulu. Oke. Rasa sedih ada, pengen buka bareng sama keluarga, akan tetapi karena ini menyangkut tugas dan tanggung jawab, saya kesampingkan urusan saya pribadi demi pekerjaan yang saya. Puasa Ramadan membuat pekerjaan semakin berat dan risiko semakin tinggi, namun mereka tabah. Dari penelusuran tim status selebritis terungkap fakta-fakta mengejutkan. Pertama, setiap hari rata-rata menguburkan 20 jenazah, paling sedikit 15 dan paling banyak 32 jenazah. Kedua, setiap hari menggali minimal 20 kubur baru. Ketiga, sehari bisa bekerja lembur sampai 20 jam tergantung kiriman jenazah yang siap dikuburkan, bahkan sampai dini hari. Keempat, selalu buka puasa di kuburan. Kelima, pasrah dan tabah menghadapi kemungkinan penularan corona.